Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zikrullah dari kelas TNI 2B. Di sini saya akan mengerjakan lab 434, yaitu Resource Intent Based Networking atau IBN. Objektif per 1, explore the Cisco Intent Based Networking atau IBN website. Yang keduanya, Introduction to Intent Based Networking IBN with Cisco DevNet. Yang ketiga ada Explore IBN Community, Request and Share Your Own. Langsung kita ke soalnya ya. Part 1, Explore the Cisco Intern Based Network IBN website. In this part, you will be introduced to an overview and multiple use case of intern based networking atau IBN with Cisco. While reading through this site and watching the embedded video, you will learn about human intern being transformed into machine policy implementation. Access the link below to access the Cisco IBN solution website. Di sini kita disuruh mengakses link bawah ini. Lalu kita membaca apa itu IBN as user device and distribute application have grown in number. The networking environment has become exponentially more complex. Dan kita disuruh tonton videonya selama 2 menit 30 detik. Agak lama ya. Plainly put, your network exists to connect your people and devices with applications to run your business. Simple, right? Not anymore. Networks are getting more complicated and more vital every day. In this digital age, your network has to become ultra-flexible and keep up with changing business needs, a growing number of mobile users and devices, and applications that are distributed among private data centers and public clouds. Plus, you have to thwart the growing array of cyber attacks, all while supporting business agility and delivering a consistent and reliable user experience. Sounds like a big task, but not too big for an intent-based network that uses automation and AI to continuously align the network to business needs. To connect users, you have to go through several unique network domains: the campus and branch access network, the LAN network, and the data center and multi-cloud network, each with its own set of operating rules. By applying an intent-based networking model across all domains, the network can set itself up to do whatever your organization needs consistently between any user or device and any application, anywhere, automatically. So what does this mean in real life? Say you deploy security cameras through a cloud-hosted app and allow security personnel to view feeds only on-prem. You'd need to... Kita langsung pertanyaan pertama. What is intent-based networking? Apa itu intent-based networking atau IBN? Menurut saya, IBN itu adalah sistem jaringan yang bisa ngerti apa yang kita mau, lalu otomatis atur jaringan supaya sesuai. Jadi nggak perlu setting manual satu-satu, cukup kasih tahu tujuannya.
sistem yang kerjakan, hanya sistem yang kerjakan. Jadi IBN itu adalah sistem jaringan yang bisa ngerti apa yang kita mau, lalu otomatis atur jaringan supaya sesuai. Jadi nggak perlu setting manual satu-satu gitu, cukup kasih tahu tujuannya saja. Lalu dia akan berjalan, hanya sistem yang akan mengerjakan. Lalu soal yang kedua ada list at least 2 reasons for using IBN. Sebutkan 2 alasan penggunaan IBN. Mungkin yang pertama menurut saya mengurangi konfigurasi manual ya. Jadi IBN itu akan otomatis menerjemahkan keinginan pengguna konfigurasi teknis. Jadi cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Nah, jadi IBN ini bisa memantau dan memastikan jaringan selalu berjalan sesuai kebijakan yang ditentukan. Bahkan jika ada perubahan kondisi. Nah, jadi ini 2 alasan penggunaan IBN. Yang pertama ada tipe mengurangi konfigurasi manual. Nah, yang dimana IBN akan otomatis menerjemahkan keinginan pengguna konfigurasi teknis. Jadi dia itu akan cepat dan minim kesalahan. Yang kedua ada meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan, yang dimana IBN ini bisa memantau dan memastikan jaringan selalu berjalan sesuai kebijakan yang ditentukan bahkan jika ada perubahan kondisi. Part 2 ada Introduction to Internet-Based Networking with Cisco DevNet. Oke, di sini ada this part. You will be introduced to IBN with Cisco DevNet while reading through this blog. You will learn about networks being programmable and how IBN can be integrated via code. Klik the link below to access the Cisco blog. Di sini kita suruh klik linknya ini yang Cisco blog ini, lalu kita baca. Nah, ini ya. Ada networks, ada developers, lalu ada intern-based networking, ada DevNet announcement for intern-based networking. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama ada what is the first step to get started and hands-on with coding? Jadi ini kan langkah pertama untuk memulai dan langsung praktik coding. Yang pertama kalau menurut saya pahami konsep dasarnya. Yang kedua, pilih tools
atau platform, misalnya Python, Cisco, lalu pakai tracer, atau bisa juga kita pakai Postman ya. Soal berikutnya ada, with IBM in use, what should happen if a machine or not specifies and intend to the network? Jadi dengan penggunaan IBM, apa yang terjadi jika pemilik bisnis itu menentukan maksud ke jaringan atau intent to the network. Jadi kalau menurut saya jaringan itu akan secara otomatis menerjemahkan maksud tersebut menjadi konfigurasi dan kebijakan teknis, lalu menerapkannya tanpa harus diatur manual. Jadi jawabannya itu jaringan itu akan secara otomatis menerjemahkan maksud tersebut menjadi konfigurasi dan kebijakan teknis, lalu menerapkannya tanpa harus diatur manual. Lalu part 3-nya ada explore IBM community request and share your own. In this part, you will view other community members' requests for IBM code, and you will share your ID for the business intern with the community. Developers in the community can turn your ID into code. Click the link below to access the Cisco DevNet community for IBM and create a new account. Di sini kita suruh klik linknya yang developer.cisco.com. Kita masuk yang Cisco Catholic Center Platform ya. Di Cisco Catholic Center Platform overview ini di sini ada intent API, lalu ada authentication domain, ada know your network domain yang berisi sites, topologi, device, clients, user, dan issue. Site manajemennya ada site design, network setting, software manager, management swim, device onboarding atau PNP, configuration template, dan seterusnya. Pertanyaannya, after reading through some of the intern will by community members, speak to interns that interest you and list them below. Jadi di sini dua intern yang menarik menurut saya ya, selain ketiga itu. Yang pertama ada otomatis upgrade perangkat.
dimana dia tuh akan mendeteksi otomatis perangkat yang tidak sesuai standar dari upgrade softwarenya via SWIM dan API. Yang kedua itu misalnya ada auto remedy masalah jaringan. Yaitu kayak atau kesehatan jaringan, lalu otomatis akan ambil tindakan seperti restart interface jika ada masalah. Soal berikutnya ada create your own intern wish on the Cisco DevNet website and post it below. Jadi di sini buatlah keinginan intern Anda sendiri di situs web Cisco DevNet dan posting bawah ini. Misalnya kita akan membuat situs saya merupakan seorang mahasiswa yang sedang belajar coding. Reflectionnya, can you think of other use case for IBM other than what you found in the 3 websites? Jadi jawabannya itu misalnya kita ada di kampus atau sekolah ya, kampus atau sekolah, dan internnya siswa harus bisa akses internet jam 7.00 sampai 15.00. Selebihnya diblokir. Nah, di sini sistemnya tuh akan otomatis mengatur akses berdasarkan waktu. Jadi contohnya itu ada di kampus atau sekolah, yang dimana internet itu berisi siswa harus bisa akses internet dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Selebihnya itu akan diblokir. Jadi sistem akan otomatis mengatur akses berdasarkan waktu. Soal 2, what type of programming skill do you think you will need to deploy internet-based network? Di sini kan soalnya menurut Anda keterampilan pemrograman seperti apa yang Anda perlukan untuk menerapkan internet-based network.
menurut saya sih menggunakan bahasa pemrograman bahasa Python. Nah, kenapa menggunakan bahasa Python? Karena banyak sistem jaringan modern seperti Cisco menggunakan Python untuk otomatisasi dan scripting. Dan juga yang kedua, kita harus mempelajari dasar-dasar API. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan sistem jaringan melalui HTTP, mengirim, indent, dan menerima respon dari controller. Oke, mungkin sampai di sini pembuatan video dari Lab 434 Research Internet-Based Networking. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.